Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan materi hukum perdata internasional. Dan di sini kita semua akan mempresentasikan bukan hanya tentang hukum perdata internasional, tetapi mengenai kasus dari perdata internasional itu sendiri. Yang kami angkat kasusnya adalah perkawinan campuran. Dan di sini kelompok 5 beranggotakan 5 orang, yakni yang pertama Patricia Nefta, yang kedua Himatul Ulia, yang ketiga Muhammad Sauhan, yang keempat Agung Widya Setia, dan yang kelima Anita Nur. Nah, berikut terdapat pembagian kerja kelompok sesuai dengan urutan masing-masing. Yang pertama adalah Patricia Nefta, tugasnya mencari topik dan juga materi. Yang kedua Himatul Ulia, tugasnya mendesain PowerPoint. Yang ketiga Agung Widya Setia, tugasnya mengatur video. Yang keempat Anita Nur, editor dan juga upload video. Yang kelima Muhammad Sauhan sebagai penarik kesimpulan. Di dalam video ini terdapat apa sih sebenarnya hukum perdata internasional itu sendiri, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit ya sekilas mengenai definisi dan juga apa sih unsur-unsur internasional itu sendiri. Nah, definisinya itu yang pertama adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara. Dan menurut tokoh atau ahli, menurut Profesor Van Brakel, hukum perdata inter adalah hukum nasional yang dibuat untuk hubungan hukum internasional. Dan di sini juga terdapat unsur-unsur internasional, yaitu atau mungkin bisa juga disebut dengan unsur asing. Yang pertama adalah faktor personal. Faktor personal itu faktor dari diri sendiri. Yang kedua adalah faktor teritorial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam hukum perdata internasional. Salah satunya adalah hukum substantif, di mana hukum ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, hukum pribadi, yang mencangkup status personal atau status dan wewenang, kewarganegaraan, domisili, serta badan hukum. Yang kedua, hukum harta kekayaan, yang meliputi harta kekayaan material, imaterial, dan juga perikatan. Harta kekayaan material ini dibagi menjadi dua, yaitu benda-benda tetap dan juga benda-benda bergerak. Sedangkan perikatan dibagi lagi menjadi dua, yaitu perjanjian serta perbuatan melanggar hukum. Nah, yang ketiga ini adalah hukum keluarga, yang dimana hal ini meliputi mengenai perkawinan, adopsi, perceraian, harta perkawinan, serta hubungan antara orang tua dan juga anak. Dan yang terakhir mencakup hukum waris. Nah, macam hukum perdata internasional yang kedua itu adalah hukum adjektif, di mana hal ini menyangkut mengenai kualifikasi persoalan pendahuluan, penyelundupan hukum, pengakuan hak yang telah diperoleh, ketertiban umum hakim, asas timbal balik, penyesuaian, renvoi, dan juga pelaksanaan keputusan. Nah, untuk berikutnya, sumber-sumber hukum dari hukum perdata internasional. Berikut macam-macam sumber hukumnya. Yang pertama, undang-undang. Kedua, traktat atau perjanjian. Ketiga, asas-asas hukum umum. Keempat, hukum kebiasaan. Kelima, jurisprudensi nasional maupun internasional. Dan terakhir, doktrin hukum atau ajaran hukum umum. Selanjutnya mari kita pahami untuk ruang lingkup hukum perdata internasional ini. Ruang lingkup hukum perdata internasional mencakup empat macam. Yang pertama, recht toepassing recht, yang dimana kompetensi pengadilan status orang asing dan kewarganegaraan menjadi ruang jelajah PHI. Untuk ruang lingkup ini berlaku di Nederland dan Jerman.
Kedua, HPI mencakup choice of law dan choice of jurisdiction. Untuk ruang lingkup ini berlaku di Inggris, Amerika, dan negara common law lainnya. Yang ketiga, HPI mencakup choice of law, choice of jurisdiction, dan condition des ingress, yang dimana HPI mencakup persoalan pilihan hukum, pilihan yurisdiksi, status orang asing, dan untuk ruang lingkup ini dianut oleh negara Italia, Spanyol, dan negara Amerika Selatan. Dan terakhir, HPI mencakup choice of law, choice of jurisdiction, condition des ingress, serta national right, yang dimana HPI mencakup pilihan hukum, pilihan yurisdiksi, status orang asing, dan kewarganegaraan. Untuk ruang lingkup ini dianut oleh negara Prancis. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Saya akan membawa materi tentang masalah pokok hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional mempunyai masalah tersendiri. Yang pertama, hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan persoalan yuridis yang mengandung unsur asing? Yang kedua, hukum manakah yang harus diberlakukan? Yang ketiga, bila manakah suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan hakim asing berdasarkan hukum atau putusan hakim asing? Nah, di sini asas-asas HPI berusaha membentuk aturan-aturan yang digunakan, antara lain untuk menjustifikasi secara internasional mengenai kewenangan jurisdiksional suatu pengadilan untuk mengadili perkara-perkara tertentu. Pemilihan hukum ini pada dasarnya adalah masalah utama dalam hukum perdata internasional. Kaidah HPI tidak berusaha menentukan aturan hukum intern yang mana dari suatu sistem hukum yang akan digunakan untuk memutuskan perkara tersebut. Adalah kaidah hukum perdata internasional. Kaidah hukum perdata internasional yaitu seperangkat kaidah hukum yang menunjuk pada sistem hukum tertentu untuk menyelesaikan suatu sengketa HPI. Yang kedua, kaidah intern yaitu seperangkat kaidah hukum yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara material. Nah, dalam rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional ini, peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing atau badan pembina hukum nasional. Nah, fungsi kaidah hukum perdata internasional ini untuk melakukan pembinaan dalam suatu permasalahan. Perbedaan hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik. Hukum perdata internasional merupakan hukum nasional suatu negara, bersifat pribadi, pengadilan nasional suatu negara. Sementara hukum internasional publik merupakan aturan internasional baik multilateral maupun bilateral, berhubungan dengan negara, pengadilan internasional. Hukum perdata internasional sebagai hukum nasional. HPI merupakan salah satu subbidang hukum dalam sistem hukum nasional yang bersama-sama dengan subbidang hukum lain. Suatu sistem hukum negara seharusnya dilengkapi dengan sistem HPI nasional yang bersumber pada sumber hukum nasional, namun yang khusus dikembangkan guna memberi kemampuan sistem hukum dalam menyelesaikan perkara yang mengandung unsur asing. Nah, untuk memudahkan kalian untuk memahami apa sih perdata internasional, kami menyediakan salah satu contoh kasus perdata internasional, yaitu mengenai perkawinan campuran. Apa sih sebenarnya perkawinan campuran itu? Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan
karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Menurut Profesor Zulra Joko Basuki, ada 2 syarat perkawinan campuran atau di luar negeri, yaitu syarat formal dan juga material. Syarat formal sendiri diatur dalam pasal 18 AB, yakni tunduk pada hukum di mana perkawinan dilangsungkan, atau leg loci celebration. Sedangkan syarat material misalnya mengenai persetujuan kedua mempelai, izin orang tua, batas usia kawin, seperti yang diatur dalam KUH Perdata. Nah, pencatatan perkawinan campuran ini bersifat wajib karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam penjelasan umum dan juga pasal 2 ayat 2 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, tapi adanya kemungkinan pencatatan perkawinan akan berbeda-beda. Misalnya pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Dan dalam kurun waktu 1 tahun, bukti perkawinan harus mereka daftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal. Ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 56 ayat 1 dan 2, Pasal 83 dan Pasal 84 KUH Perdata. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Pasal 37 ayat 4 Tahun 2013, jangka waktu disingkat menjadi 30 hari. Lalu apa sih yang terjadi kalau misalkan lewat waktu yang ditentukan? Nah, kalau misalkan lewat waktu yang ditentukan dan mereka nggak daftarin juga, dia harus mendaftarkan melalui pengadilan negeri sesuai dengan domisili yang bersangkutan, serta mendapatkan denda berdasarkan peraturan daerah setempat, pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran pencatatan sipil. Nah, kalau misalnya nggak dicatatin, maka perkawinan itu dianggap tak pernah ada atau dianggap tidak sah. Lalu bagaimana sih caranya agar kita bisa mencatatkan perkawinan campuran kita? Di sini ada prosedur pencatatan perkawinan. Di sini ada 5. Yang pertama, WNI dan WNA di instansi negara lain. Kita memerlukan akta perkawinan, dokumen perjalanan RI dan dokumen perjalanan, surat keterangan domisili atau pindah luar negeri. Nah, yang kedua itu ada WNI dan WNA di KBRI, yaitu surat keterangan telah terjadi perkawinan di negara setempat, pas foto suami dan istri, dokumen perjalanan RI dan dokumen perjalanan, serta surat keterangan domisili atau pindah luar negeri. Sedangkan WNI dan WNI di instansi negara lain hanya memerlukan akta perkawinan serta dokumen perjalanan suami dan istri. Lalu dengan WNI dan WNI di KBRI memerlukan surat keterangan telah terjadi pernikahan dari pemuka agama dan dokumen perjalanan RI suami dan istri. Nah, yang terakhir itu ada di Disduk Capil, di mana kita memerlukan fotokopi KTP dan KK suami dan istri, fotokopi kitas atau kitab dan paspor suami dan istri untuk WNA, fotokopi dan asli kutipan akta perkawinan, fotokopi perjanjian perkawinan dari notaris yang telah dilegalisir dan aslinya, serta surat pernyataan untuk mencatatkan perjanjian perkawinan di atas materai 6.000, dan apabila diwakilkan, menyiapkan surat kuasa bermaterai 6.000 dan fotokopi KTP yang diberikan kuasa. Kenapa sih harus ada pencatatan perkawinan itu? Menurut saya pribadi, hal ini agar dianggap negara sah, dan apabila kita memiliki permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga, kita bisa dibantu oleh negara karena sudah tercatat sebagai perkawinan yang sah, perkawinan yang diakui oleh negara. Jadi menurut saya, pencatatan perkawinan ini sangat penting dilakukan untuk menjamin kehidupan kita di masa depan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita di masa yang akan datang. Selanjutnya, kesepakatan perkawinan. Pada perjanjian perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur mengenai perkawinan campuran, yakni perkawinan antara dua warga negara yang berbeda. Tapi dalam pelaksanaannya, ada 4 permasalahan yang kerap kali ditemukan dalam pernikahan campuran ini. Di antaranya, yang pertama,
masalah perjanjian perkawinan. Kedua, kewarganegaraan dan kewarisan. Ketiga, administrasi kependudukan. Dan keempat, atau yang terakhir, ketenaga kerjaan bagi pasangan yang berstatus WNA dan ingin bekerja di Indonesia. Selanjutnya, untuk masalah perjanjian perkawinan, di sini ada dua masalah yang kerap kali ditemukan. Yang pertama, masalah properti dan perjanjian kawin. Sebelum terbitnya putusan M Mahkamah Konstitusi nomor 69 PUU/12 perjanjian kawin hanya boleh dibuat sebelum pasangan kawin campur menikah atau prenuptial agreement. Namun setelah putusan dari MK tersebut telah terbit, perjanjian kawin dapat dibuat setelah pasangan kawin campur telah menikah. Untuk yang kedua, kewarisan perkawinan campur. Pada pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun dari 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyebutkan pewarisan tanpa wasiat menyebabkan ahli waris berstatus warga negara asing atau WNA memiliki hak milik atas tanah dan atau hak bangunan. Mengapa perceraian itu dapat terjadi? Dalam dasar hukum pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk penjudi, di mana dari pihak suami atau istri itu melakukan perbuatan yang tidak senonoh, misalkan saja berbuat zina, terus menjadi seorang pemabuk, minum alkohol, dan juga penjudi. Terus kemudian yang kedua, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung, di mana pihak ini tuh dia melanggar, salah satu pihak dari istri maupun suami itu melawan pelanggaran hukum sehingga dia dapat dipenjara. Ketika dia di penjara itu rumah tangganya tidak harmonis karena mungkin kehilangan tanggung jawabnya, terus tidak bisa melakukan kewajibannya dengan baik. Yang ketiga, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain. Maksudnya di sini dia meninggalkan tidak ada persetujuan dari kedua pihak sehingga ia kabur atau mungkin dia meninggalkan secara semena-mena. Terus yang keempat adalah kedua pihak antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana sebuah keluarga itu terjalin komunikasi yang baik, terjalin keharmonisan dan kebahagiaan. Tapi di sini kontekskan bahwa ketika keluarga sudah mengalami perselisihan, pertengkaran, maka untuk apa perkawinan itu tetap dipertahankan? Maka inilah yang memicu alasan sebuah perceraian. Yang kelima adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, di mana kasusnya ini tentang kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi yang sangat familiar di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa tidak boleh ada kekerasan, main tangan di dalam sebuah keluarga. Terus yang terakhir adalah salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang sangat berat sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban dengan baik, di mana ketika seseorang itu cacat badan karena dia mengalami kecelakaan atau bahkan mempunyai penyakit riwayat stroke atau penyakit yang sangat berat sehingga menjadi alasan sebuah perceraian itu bisa terjadi. Next. Dan ini berkaitan dengan pengajuan hak asuh anak. Untuk mengajukan perceraian, maka harus ada berkas dokumen seperti KTP, SIM, paspor, dan juga bukti yang telah bersalah dengan membawa saksi. Dalam putusan pengadilan, maka apabila anak tidak dapat memilih ikut orang tuanya, maka hak asuh anak akan jatuh di tangan ibunya. Apalagi jika ibunya seorang warga negara Indonesia, maka pemerintah akan mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi sang anak. Dimana ketika dari pihak istri itu adalah seorang WNI dan juga menikah dengan suaminya seorang WNA, maka ketika terjadi sebuah perceraian, maka hak asuh anak yang
belum cukup usia dewasa, maka hak asuh akan tetap kepada ibunya. Karena gimana pun juga, tetap ibu itu berperan penting, sehingga hak asuh tetap apapun tetap jatuh kepada sang ibunya. Ketika memang ada pemberontakan, maka pemerintah juga akan berupaya untuk ikut membantu hak asuh anak kepada ibunya. Terus ini juga mengenai hak asuh anak, yaitu menurut Dasar Hukum Pasal 105 Konvensi Hukum Islam (KHI), maka anak yang belum dewasa hak asuh anak pada ibunya. Jika anak sudah dewasa, maka anak yang berhak memilih ikut ayah atau ibunya. Namun dari biaya pemeliharaan pendidikan akan tetap ditanggung oleh ayahnya. Bila mana ayah tidak dapat menafkahi anaknya, maka pihak ibu boleh ikut membantu. Dengan dasar hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan dalam hal terjadi perceraian dalam berkaitan campuran, anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari menurut dasar hukum yang kita kumpulkan dari sumber-sumber, anak yang belum dewasa akan jatuh kepada asuh ibunya. Tetapi ketika dia sudah cukup dewasa sehingga umur yang 17-18 tahun, dia berhak memilih kemana hak asuh dia, memilih dari pihak ibu ataupun ayahnya. Akan tetapi di sini ketika anak itu hak asuh kepada ibunya, memilih ibunya, bukan berarti ayahnya tidak lepas dari tanggung jawabnya, tetapi tetap memiliki kewajiban untuk membiayai anaknya hingga dewasa nanti. Baik itu dari uang pemeliharaan, pendidikan, apapun, maka ayah akan tetap wajib menafkahi kepada anaknya. Ayahnya akan tetap menafkahi kepada anaknya. Mengenai hak kunjung anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, putusnya hubungan pernikahan kedua orang tua menimbulkan konsekuensi pemeliharaan anak dan penguasaan anak. Hak mengunjungi anak menjadi salah satu persoalan yang sering muncul ketika terjadi perceraian suami istri. Persoalan berpotensi semakin rumit jika pasangan suami istri berasal dari negara berbeda dan setelah perceraian satu sama lain terpisah jarak yang jauh. Sesuai konsep dasar pengasuhan anak, kewajiban orang tua untuk melakukan pengasuhan semata-mata untuk memenuhi kepentingan anak. Jika suatu hari terjadi perselisihan antara kedua orang tua mengenai pengasuhan anak, pengadilan yang akan memberikan keputusan terkait hak asuh anak ada pada bapak atau ibu. Untuk itu perlu diatur mengenai hak kunjung, hak mengunjungi anak, bagi pasangan yang telah bercerai, agar kedepannya diharapkan tidak ada lagi kasus penculikan anak yang pelakunya orang tua kandung. Perebutan hak asuh anak diselesaikan melalui mediasi hukum, perdata nasional atau hukum atau konvensi internasional. Jika tidak dapat dijalankan dengan sukarela, dapat diberikan layanan pendampingan anak bagi orang tua selama kunjungan di tempat yang netral demi kepentingan terbaik anak. Biasanya masalah hukum yang memutuskan untuk melakukan pernikahan campuran karena masalah perkawinan, kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan ketenagakerjaan. Hak asuh anak sering menjadi permasalahan yang pelik dalam perkawinan campuran. Selanjutnya adalah hak waris. Hak waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada keluarga atau yang berhak menerima harta warisan tersebut. Contohnya seperti keturunan, keluarga, dan yang diatur sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat. Nah, contohnya dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kematian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Penyebab lain adalah perceraian atas putusan pengadilan. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 mengenai administrasi kependudukan, peristiwa kematian seorang warga negara Indonesia seharusnya
dicatatkan pada instansi yang berwenang. Yang ketiga, sebagai catatan, harta warisan sebelum dibagikan harta tersebut harus digunakan untuk membayar hutang piutang pewaris dan biaya pemakaman serta wasiat yang diberikan. Nah, di sini sebelumnya jika almarhum yang sudah meninggalkan harta warisan sebelum dibagikan, maka sebaiknya untuk digunakan melunasi hutang-hutang beliau dan biaya pemakaman tersebut. Setelah itu baru dibagikan kepada yang berhak menerima harta warisan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pasal-pasal yang mengatur tentang hak waris. Dalam pasal 194 sampai 214 KHI, kerabat yang tidak memperoleh bagian waris adalah anak angkat atau orang tua angkat dapat memperoleh bagian sebagai hibah atau ketika pewaris masih hidup, atau sebagai wasiat wajibah, atau diberi bagian yang tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan. Nah, dalam hukum perdata dijelaskan dalam KUH Perdata, ahli waris dibagi ke dalam 4 golongan. Yang pertama, golongan suami, istri yang hidup terlama, dan anak atau keturunannya. Golongan kedua, orang tua dan saudara kandung pewaris. Yang ketiga, keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Yang keempat, golongan paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun pihak. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya pada PPT yang tadi, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan antar negara atau lintas negara. Macam-macam hukum perdata internasional meliputi hukum substantif dan juga hukum adjektif. Dan di sini kami mengambil contoh tentang adanya kasus perkawinan campuran, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Yang pertama adalah perjanjian perkawinan, yaitu permasalahan yang kerap kali ditemukan dalam pernikahan campuran, yang seperti masalah perjanjian perkawinan, kewarganegaraan dan kewarisan, administrasi kependudukan, dan juga ketenagakerjaan bagi pasangan yang berstatus WNA dan juga bekerja di Indonesia. Baiklah, untuk selanjutnya dari hasil kesimpulan kami, alasan terjadinya perceraian menurut pasal 39 ayat 1 pada Undang-Undang Perkawinan. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk atau mungkin menjadi penjudi. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain, entah itu dari pihak sang istri ataupun dari pihak sang suami. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat. Salah satu contohnya mungkin saja ada masalah KDRT yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yang keempat, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang paling berat setelah perkawinan berlangsung. Kelima, kedua pihak antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keenam, atau yang terakhir, salah satu pihak cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban. Kesimpulan nomor 2 mengenai hak asuh anak. Jika terjadi perpisahan atau perceraian antara suami dan istri, maka hak asuh anak sudah dituangkan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Maka anak yang belum dewasa hak asuh jatuh pada ibu. Jika sudah dewasa, dia bisa memilih tinggal bersama ayah ataupun ibunya. Dengan catatan semua kebutuhan anak tetap ayah yang mencukupinya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan jika terjadi perceraian dalam perkawinan campuran, anak berhak memilih atau dengan putusan pengadilan. Nomor 3 tentang hak kunjung anak. Jika terjadi perpisahan atau perceraian antara suami dan istri, maka dalam melakukan kunjungan anak,
Jika tidak dapat dijalankan sukarela, dapat diberikan layanan pendampingan tersebut untuk kepentingan terbaik anak. Untuk hukum waris ini, jika terjadi perceraian atau perpisahan, maka sesuai dengan pasal 194 sampai 214, kerabat yang tidak mendapatkan hak waris adalah anak angkat dan juga orang tua angkat. Di mana dalam KUH Perdata, ahli waris dibagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan pertama adalah suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya. Golongan kedua adalah orang tua dan saudara kandung pewaris. Golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Dan golongan keempat yaitu paman dan bibi pewaris, baik dari pihak bapak maupun pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Baik, demikianlah presentasi atau pemaparan dari kami mengenai hukum perdata internasional. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.